Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Tosan Aji semua? Selamat datang di YouTube channel Bumi Mojopahit. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama untuk mengenal dunia Tosan Aji, khususnya keris Nusantara. Nah, mungkin sahabat semua masih ada yang awam tentang keris. Apa sih yang dimaksud dengan keris? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pengertian keris itu sendiri. Karena yang akan kita bahas dalam video ini adalah masalah keris dan budayanya, nah sebaiknya kita tentukan dulu batasan mengenai apa itu yang disebut keris. Ini perlu ya teman-teman ya, karena pada kenyataannya dalam masyarakat sering banget ya kita jumpai adanya kekeliruan dan kerancuan mengenai apa yang dinamakan keris. Nah, kalau menurut buku ensiklopedia keris yang ini ditulis oleh Bapak Bambang Harsrinuksmo, nah, ini untuk keris itu sendiri punya 4 kriteria. Apa saja itu? Untuk yang pertama yaitu keris harus terdiri dari 2 bagian utama, yakni bagian bilah keris yang dimana itu termasuk pesinya juga, dan juga bagian ganjanya atau gonjonya. Nah, coba ini di sini ya kita sudah punya beberapa contoh. Ada 3 keris di sini nanti yang akan kita tampilkan. Nah, coba kita lihat teman-teman biar lebih jelas ya. Nah, untuk bagian bilah, nah dari sini sampai ke ujung sini inilah yang disebut bilahnya. Dan termasuk bilah itu adalah juga pesinya. Nah, pesi ini yang bagian ini, di pangkalnya ini. Nah, untuk gonjonya sendiri itu adalah bagian ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Dari sini ini adalah bagian gonjo. Gonjo itu sendiri adalah yang menghubungkan antara bilah sininya dengan pesinya di sini. Nah, ini coba kita lihat untuk di keris yang kedua. Nah, ini teman-teman semuanya ya, untuk yang keris kedua bisa lihat. Nah, cantik sekali kerisnya di sini. Nah, ini ya. Nah, di sini ini bilahnya, bilah keris yang kita sebut sebagai bilah keris. Ini pesinya, dan untuk yang ini adalah gonjonya. Nah, ini untuk yang contoh keris yang ketiga. Nah, coba teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini adalah dari bilah besinya, bilah kerisnya. Nah, ini untuk bagian di sini ini gonjonya. Nah, oke ya, bisa teman-teman lihat semuanya di sini. Tadi sudah bisa lihat contoh dari ketiga keris yang saya ambil dari koleksi Bumi Mojopahit ya. Di sini tadi bagiannya adalah termasuk ada bilah keris yang termasuk besi dan bagian gonjonya. Nah, bagian bilah dan besi ini maaf ya, yang bagian bilah dan pesi ini melambangkan wujud lingga, sedangkan bagian gonjo melambangkan wujud yoni. Nah, dalam falsafah Jawa sendiri ya, yang bisa dikatakan sama dengan falsafah Hindu, nah persatuan antara lingga dan yoni ini merupakan perlambang harapan dan kesuburan, keabadian ataupun kelestarian dan juga kekuatan. Nah, itu ya sobat ya untuk kriteria yang pertama, yaitu tadi keris itu harus terdiri dari 2 bagian utama, yakni bagian bilah keris dan juga bagian gonjonya. Untuk kriteria yang kedua, yaitu bilah keris harus selalu membuat sudut tertentu terhadap gonjo, tidak tegak lurus. Nah, coba kita lihat kembali untuk di contoh kita ini tadi ya. Nah, ini tadi ya, antara, coba teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini antara gonjo dengan bilahnya ini tidak tegak lurus, tetapi ada sudut kemiringannya. Nah, ini ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, jadi tidak tegak lurus antara gonjo dengan bilahnya. Oke, kita lihat untuk yang
contoh di keris yang kedua. Nah, sama. Oke ya, untuk yang di kedua ini juga sama antara gonjo dengan bilahnya. Nah, ini tidak membentuk tegak lurus. Tidak membentuk sudut 90 derajat. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat ini ya. Jadi ini agak miring, agak condong. Kenapa sih kok ini antara gonjo dengan bilahnya ini miring kok nggak tegak lurus? Nah ini ya. Nah kedudukan bilah keris yang miring atau condong ini adalah merupakan perlambang dari sifat orang Jawa dan suku bangsa Indonesia lainnya ya tentunya ya. Nah bahwasannya seseorang apapun itu pangkat dan kedudukannya harus senantiasa tunduk dan hormat. Bukan saja pada sang pencipta tapi juga pada sesamanya. Ilmunya padi ya, kalau pepatahnya orang Jawa ya, makin berilmu seseorang itu makin tunduk orang itu. Oke sobat semua, untuk di video kali ini kita hanya membahas tentang dua kriteria dari sebuah keris. Nah, untuk yang kriteria ketiga dan keempat akan kita bahas nanti untuk di video selanjutnya. Jangan lupa selalu ikuti YouTube Bumi Mojopahit. Jangan lupa ya subscribe, like, dan juga share. Teman-teman juga bisa komen untuk di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.